Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Ya, semoga lo semua dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih untuk tetap stay, udah subscribe, like, dan komen channel YouTube gua. Dan kali ini kita seperti biasa akan mereview match Madrid Real Betis dan yang pasti Barcelona Villarreal. Ya, jadi bermain di kandang Villarreal, Barcelona unggul 2-1. Tapi menurut gue Barcelona beruntung. Kenapa? Nanti akan kita ulas lagi. Sebelumnya kita ngebahas match Madrid lawan Real Betis dulu ya. Buat Madrid lawan Real Betis main di Alfredo Di Stéfano, itu kemarin gue nge-tweet dan gue bilang, gue ungkapkan, ada yang parkir tapi bukan kendaraan ya. Ada yang diinjek-injek tapi bukan sendal. Ada yang di belakang semua tapi bukan anak-anak yang bandel saat upacara waktu sekolah ya. Ada yang kalah dan ada yang nggak puas dengan strateginya sendiri, yaitu Real Madrid. Ya, Madrid lawan Betis ya, tetap aja ada parkir bus yang dilakukan sama Madrid ya. Lu terserah ya, fans Madrid mau bilang bertahan, mau bilang transisi Benzema adalah back pertama, bodo amat. Tapi kita ngelihatnya parkir bus. Ya, kenapa maksud gue selalu gue ungkapin tentang parkir bus, karena menurut gua parkir bus itu adalah strategi yang digunakan oleh tim kecil ya untuk melawan tim besar supaya nggak kebobolan. Nah ya, selalu tuh kalau misalkan ada tim kecil yang ketemu tim gede atau tim yang beberapa level di atasnya, pasti parkir bus. Tujuannya biar nggak kebobolan, karena mereka menganggap kalau misalkan nggak kebobolan aja menang. Kalau ciptain gol ya itu bonus. Itu makanya yang dipakai Madrid, parkir bus. Gue kira bakal lawan Barcelona doang parkir bus. Ternyata semua tim musuhnya yang ada di level bawah Madrid di parkir bus. Sampai musuhnya sendiri bingung nyerangnya gimana. Madridnya nggak nyerang-nyerang. Akhirnya nggak ada lobang yang dibuka oleh musuh di pertahanan musuh. Malah Madridnya yang bingung. Ya, jadi kayak Zidane tuh, kok gue lawan Betis kok susah ya, lawan tim yang imbang sama gue agak gampang dah kalau gue di belakang semua ya. Jadi ya nggak apa-apa, itu kan kemauan Real Madrid buat parkir bus jadi seri. Nah, karena Barcelona menang lawan Villarreal. Ya, tetap buat fans Barcelona, kawal ini video dari dislike fans Madrid. Oke, langsung ke Barcelona ya. Menurut gue Barcelona itu beruntung lawan Villarreal ya. Maksud gue lu harus telaah kalimat gue baik-baik juga sampai akhir. Dan menurut gue Barcelona masih punya yang namanya sindrom keunggulan. Sindrom keunggulan itu apa? Ketika udah skor unggul, Barcelona kayak malah nggak mau nyetak gol lagi. Dia udah menganggap skor akan tetap unggul buat kita sampai pertandingan berakhir ya. Dan kayaknya kita bakal menang. Ternyata menurut gue, pandangan gue dan beberapa fans Barcelona itu salah gitu. Ketika udah unggul, tetap main kayak biasa harusnya. Kita lihat tadi Barcelona lawan Villarreal, bahkan menit 65, yaitu ada kartu merah dari pemain Villarreal. Gue kira bakal terus menciptakan gol, gue kira tetap stabil semangat untuk nyerang. Ternyata enggak di situ. Ini yang bahaya buat Barcelona. Kayak kita akuin dong, gol-gol Barcelona, gol-gol Villarreal, gol-gol musuh Barcelona itu hampir pasti ya kelemahan lini belakang kita, hampir pasti kejelekan dan kebapuk, kita bisa bilang bapuk lini belakang kita. Barcelona sekarang bukan Puyol dan Pique waktu saat muda ya. Jadi nggak perlu pemain bintang untuk menciptakan skor atau mencetak gol ke gawang Barcelona. Pemain yang asal larinya kenceng aja itu bisa golin ke Barcelona. Jadi kalau gue nonton Barcelona unggul 2-1, selisih 1 gol, 2 gol itu masih deg-degan. Karena kemungkinan semuanya bisa terjadi. Kemungkinan masih bisa gol di menit-menit akhir. Kemungkinan bisa ada bola-bola mati yang kalau dikasih bola atas Barcelona, pemainnya kadang-kadang nggak punya pala buat nyundul. Jadi itu yang harus dihilangin, sindrom keunggulan. Kita lihat padahal gue udah seneng ya, dalam 7 menit pertama ya Barcelona udah bisa ada 2 shoot on target. Itu artinya adalah Villarreal nggak terlalu parkir. Villarreal mau nyerang Barcelona. Villarreal nggak cemen kayak tim yang parkir tuh. Siapa namanya tuh? Villarreal gitu. Berarti ada lubang, ada daerah yang bisa diserang sama Barcelona. Itu yang membuat gue pede kalau Barcelona bisa menang. Tapi ya
sempat ketinggalan lebih dulu ketika ada umpan bener-bener silang dari gelandang dari Parejo ya kalau nggak salah ya, ke depan ngelewatin Clement Lenglet. Gue nggak tahu Jordi Alba kenapa bisa jatuh begitu, dan begitu gampangnya juga Ter Stegen dilewatin. Itu dia yang gue bilang nggak perlu pemain yang pemain bintang, pemain berlevel untuk menciptakan gol ke Barcelona. Ya kita nggak tahu pemain tersebut aja, yang penting larinya kencang, Barcelona bisa ketinggalan, bisa ancur-ancuran kalau istilah si Coach Justin. Itu yang harus diperbaiki oleh Barcelona. Barcelona bukan ada back yang tangguh, yang speed kenceng, yang bener-bener kokoh gitu. Jadi dia masih kalah sama pemain-pemain yang gesit-gesit itu. Dan di lini tengah, gue catat ya, di lini tengah nih bener-bener harus ada latihan khusus kayak buat De Jong sama Pedri. Buat De Jong tuh, De Jong nih udah bagus untuk sejauh ini menurut gue dalam mengolah bola, dalam passing pendek masih bagus. Tapi De Jong kadang belum punya passing bola ajaib kayak yang maestro-maestro La Liga punya, kayak Xavi, Iniesta punya, kayak Guti punya ya. Bahkan waktu Ozil di Madrid dia punya crossing ajaib yang belum ada sekarang di Barcelona gitu kan. Dan selain itu gelandang Barcelona juga harus, menurut gua harus ada yang berani melakukan tembakan dari jarak jauh. Selain Moriba, selain Ilaix, Moriba, belum ada lagi kayak De Jong, belum ada lagi kayak Pedri. Bahkan Pedri kadang-kadang main gak kelihatan. Pedri bener-bener ampas-ampasnya ketika pertandingan penting, ketika pertandingan krusial. Kalau Pedri udah ampas ya, bahkan yang gue lihat tadi Pedri tuh cuma ngambil sekali. Maksud gue kayak orang yang ngerti bola nih, orang yang bisa lah ya, nggak usah ngerti, bisa main bola. Kita tahu kalau misalkan pemain musuh mau tekuk, kita tuh nggak langsung ambil sekali. Itu potensi lewatnya pasti bisa 100%. Itu gue lihat beberapa kali Pedri ngelakuin itu. Jadi dengan gampangnya Pedri dilewatin, dengan gampangnya Pedri kalah body chase. Itu kelemahan yang bener-bener lemah yang ada di Barcelona, di lini tengah Barcelona. Bedanya kalau Iniesta, Xavi walaupun badannya kecil, megang bolanya kuat, instingnya, matanya jeli, visi misinya udah kelihatan. Itu walaupun Pedri masih muda, jangan dijudge dulu kalau Pedri jelek ya. Karena menurut gua kalau Pedri udah nggak bisa megang bola yang lama, dia nggak punya shooting yang kenceng, dia nggak punya shooting akurat, dia nggak punya bola-bola magic buat ngasih nikmat Messi dan Griezmann, nggak ada. Jadi sekalinya Pedri nggak kelihatan, bener-bener nggak kelihatan. Barcelona harus punya itu. Griezmann pertama punya peluang yang ya 70% bisa gol harusnya. Dan ada peluang De Jong yang harusnya 99,9% bisa gol. Walaupun tendangan pertama umpan dari Jordi Alba masih ketepis sama kiper, tapi bola rebound itu mantul lagi ke De Jong. Tapi dia malah kolong, nggak bisa digolin. Itu yang harus diperbaikin lagi sama Barcelona. Karena apa sih? Coba kalau kita tarik lagi rule model gelandang-gelandang yang sukses, dia pasti punya kelebihan ya, di nggak cuma passing pendek doang, pasti punya kelebihan apa? Anggaplah Xavi, Iniesta, ya udah megang bolanya kuat, dia punya bola magic, punya shoot yang akurat, itu udah lengkap banget ya. Walaupun badannya secara fisik kalau dibenturin sama orang-orang yang badan gede pasti kalah, tapi kelebihannya lebih banyak. Kita lihat Lampard punya insting cetak gol, punya bola-bola shoot power yang oke. Gerrard, ya kita lihat gelandang-gelandang yang oke itu pasti punya kelebihan yang lebih banyak daripada kekurangannya. Yang kayak gitu-gitu. Terus juga itulah yang harus dimiliki oleh Barcelona, harus punya shooting yang berani mencoba. Kita maju lagi ke depan, Griezmann menciptakan 2 gol. Gue baru ngelihat Griezmann akhir-akhir ini menjadi Griezmann yang benar-benar Griezmann ya. Biasanya kadang dia nggak nyetel, biasanya dia kadang kebingungan. Tapi Griezmann sekarang berhasil menciptakan gol, bisa ngerepotin musuh. Itu Griezmann yang Griezmann menurut gue ya. Jadi gol pertama Griezmann oke, bola kelas banget. Congkelan dari Griezmann tuh cuma Griezmann yang punya tuh. Congkel bikin kiper malu, itu Congkel. Dan gol yang kedua ternyata ada pemain yang lebih goblok dari Lenglet ya. Ada si back Villarreal itu ngasih ke kiper, dia nggak ngelihat pergerakan Griezmann, akhirnya diambil sama Griezmann, disuting dengan dihajar yang keras oleh Griezmann, akhirnya gol. Ternyata ada yang lebih goblok dari Lenglet. Dan jagoan kita Lenglet tampil lumayan lah menurut gue lah, nggak buruk-buruk amat, walaupun beberapa kali ditekuk sampai selewat-lewatnya. Nah, ada perdebatan khusus yaitu tentang Sergi Roberto dan Des ya. Banyak orang yang bilang kalau kenapa pelatih dan manajer suka dengan Sergi Roberto ya.
Karena Sergio Roberto itu pemain yang ngerti posisi, pemain yang tahu positioning, dia yang punya part yang cukup buat seorang pemain bola gitu kan. Jadi untuk seorang wingback dia nggak jauh-jauh ninggalin tempat, tapi bertahan juga oke. Itu menurut orang-orang. Tapi yang gue lihat, Sergio Roberto ini udah bener-bener menurun ya. Maksud gue setelah dia cedera, bahkan Barcelona kayak udah hilang nyawa lagi ketika Sergio Roberto masuk. Gue nggak tahu kenapa tuh. Ketika ada yang kartu merah, Sergio Roberto masuk, kayak permainan semua dikontrol Villarreal. Ini permainan udah didikte sama Villarreal, tinggal tunggu gol aja. Itu bahaya banget menurut gue. Sergio Roberto sebagai super sub, dia nggak ngasih energi yang harusnya ada energi semangat yang dikasih ke teman-teman. Itu nggak ada gue lihat di Sergio Roberto. Gue nggak tahu kenapa masih dipasang. Menurut gue Sergio Roberto udah abis. Nggak apa-apa lah ya kan, kita ngomong gitu, Sergio Roberto udah dapat apapun di Barcelona. Pertanyaannya, kalau misalkan Roberto lawan Des ini, lebih pilih mana? Gue lebih pilih Des loh. Karena Des kemarin baru-baru dapat tempat yang oke ketika main 3-4-2-1 dan atau 3-5-2. Dia main agak maju dari wingback seperti biasa. Memang kelemahan Des adalah ketika bertahan dia kadang suka telat turun, dia kadang punya badan yang terlalu mungil. Tapi untuk melakukan percobaan Des tuh oke. Ya, beda sama Sergio Roberto yang nggak berani nusuk. Des kadang-kadang dia berani nusuk, tinggal diolah aja mentalnya, tinggal disemangatin. Karena kalau nggak berani dicoba, kita nggak tahu hasilnya kan kayak apa. Itu yang nggak dipunya Sergio Roberto sekarang. Dulu mungkin dia masih oke lah. Terakhir Sergio Roberto main bagus gue lihat waktu Barcelona menang 3-2 lawan Madrid, yang dia lari dari ujung ke ujung, ngelewatin Marcelo, ngelewatin segala macam, akhirnya Messi golin itu. Dan perdebatan itu berlangsung ya biasa aja sih, nggak apa-apa lah, perbedaan persepsi. Itu yang gue lihat. Griezmann dan Messi sempat kena tackle yang horor tadi. Messi sempat kena tackle yang ngilu. Itu mudah-mudahan Messi nggak kenapa-napa ya. Kita lihat juga Dembele masuk nggak terlalu, karena di 6-5 ke atas setelah kartu merah Barcelona udah kayak hilang nyawa. Dembele masuk harusnya lebih semangat, bikin lini depan semangat. Ini udah kayak ogah-ogahan. Gue takut banget sindrom keunggulan ini ada terus di Barcelona, karena ini semua pertandingan sisanya pertandingan yang krusial. Jadi nggak ada kayak buat udah leha-leha lagi, ciptain gol sebanyak mungkin, menang dan menang kayak gitu. Jadi bahaya banget ketika udah kayak nggak ngejar apa-apa. Ini gue udah ini tinggal nunggu bola mati dari Villarreal. Karena Villarreal itu kalau nggak salah kornelnya 6, Barcelona cuma dikit. Villarreal kornelnya 6. Dan pemain Barcelona kalau bola-bola atas selalu bingung. Kalau bola-bola mati, kalau bola-bola rebut selalu bingung. Jadi ya buat kedepannya Barcelona itu harus hilangin lagi sindrom keunggulan ya. Untuk super subnya itu ketika masuk, tolonglah dikasih lagi energi semangat buat teman-temannya yang udah capek duluan. Karena lu kan energi baru, nafas baru. Ketika lu main, harusnya lu yang ngasih energi buat temen biar pada semangat, bukan lu yang ikut capek. Teman-teman lu udah capek duluan, nggak kayak gitu. Ya, kedepannya ada beberapa match kita sudah sama poinnya dengan peringkat 2 ya. Bahkan kita masih ada sisa match yang harusnya kita tuh ada di peringkat 2 sekarang. Jadi buat kedepannya sampai ketemu lagi di review-review ini. Dan kalau misalkan ada kekurangan apa tentang Barcelona, mungkin lu kan nonton matchnya, kekurangan apa lagi kurangnya Barcelona di pertandingan tadi yang jujur gue deg-degan, komen aja di bawah. Apa yang kurang dari Barcelona dan harusnya seperti apa Barcelona. Oke? Sampai ketemu lagi di Pakar Bola, channel YouTube Afif Safi, mengomentari sepak bola dengan kesoktauan. Selamat berpuasa.